Tidakkah kalian penasaran bagaimana bisa manusia zaman sekarang menggunakan uang kertas dan uang koin? Sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana bisa manusia satu meyakinkan manusia lain bahwa kertas ini berharga, mari kita simak terlebih dahulu sejarah mengenai uang. Kalau dirunut, sejarah uang sebagai alat tukar tidak bisa kita lepaskan dengan sistem barter. Namun, sebelum sistem barter berlaku, manusia masih memenuhi kebutuhan sendiri dan bergantung pada alam. Pada masa ini, manusia masih belum menjadi makhluk sosial, sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua kebutuhan mereka penuhi sendiri karena saat itu manusia berperan sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia pada masa itu akhirnya menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Alhasil, mereka berinteraksi satu sama lain untuk saling bertukar, baik barang dengan barang maupun barang dengan jasa. Adanya pertukaran barang menjadi awal sejarah uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan seperti sekarang. Pertukaran barang dengan barang inilah yang disebut dengan sistem barter. Namun lambat laun sistem barter menemui kendala. Di antaranya, coincidence of wants, kesulitan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Sebagai contoh, jika saya memiliki pakaian dan membutuhkan makanan, sedangkan Anda memiliki makanan dan membutuhkan pakaian, kita dapat melakukan barter. Namun, bagaimana jika Anda tidak membutuhkan pakaian atau apapun yang saya punya? Tentu saja hal ini dapat menjadi penghambat terjadinya sistem barter. Masalah lain yang dihadapi adalah sulit menentukan acuan nilai tukar barang yang sebanding. Dalam sistem barter, tidak ada ukuran yang pasti yang dapat digunakan. Semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain masalah-masalah tersebut, kita juga akan dihadapkan dengan masalah jarak dan waktu. Bayangkan saja jika saya adalah seorang nelayan dan Anda adalah seorang petani, dan katakan saja kita ingin melakukan barter, maka kita akan menghadapi masalah besar. Anda panen hanya dalam kurun waktu 1 atau 2 kali setahun. Saya tentu saja tidak bisa menukar ikan yang saya tangkap hari ini dengan hasil pertanian yang belum Anda miliki. Semua ikan saya akan busuk ketika akhirnya Anda panen. Keberadaan masalah-masalah tersebut akhirnya membuat sistem barter tidak dapat lagi digunakan. Lalu terciptalah uang barang. Pada masa itu, manusia mulai menerapkan barang dasar yang hampir semua orang miliki sebagai standar pembayaran. Barang dasar yang dimaksud diantaranya seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Tidak hanya itu, sejarah mengungkapkan bahwa seiring perkembangan zaman, manusia sering menggunakan hal-hal yang tidak biasa sebagai uang, seperti hasil pertanian dan juga hewan ternak. Pada tahun 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai digunakan. Uang primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska lainnya. Orang-orang menggunakannya sebagai alat pembayaran bernama kauri. Kauri berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Kauri menjadi barang berharga sejak awal peradaban Cina dan India, yang kemudian dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Uang logam. Berdasarkan sejarah, keberadaan uang pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak dan berbentuk seperti kacang polong. Dalam sejarah uang, bangsa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa Yunani mencetak berbagai jenis uang logam yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatnya. Uang komoditas seperti emas dan perak pada perkembangan ekonomi juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah uang ini berat dan sulit dibawa kemana-mana, apalagi ketika terjadi transaksi yang besar. Pada masa Cina kuno, mereka menciptakan sebuah sistem di mana uang koin memiliki lubang di tengahnya. Lubang tersebut digunakan untuk menghitung jumlah koin berdasarkan tali yang telah disediakan. Biasanya tali-tali tersebut diikat sepanjang 100 koin atau 1000 koin. Terciptanya uang kertas.
Seiring berkembangnya ekonomi, kegiatan transaksi menjadi lebih besar dan para saudagar memerlukan lebih banyak koin untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Dan satu untayan tali yang berisi 1000 koin saja beratnya sudah mencapai 4,5 kg. Sehingga tentu saja sangat sulit membawa koin-koin tersebut. Lalu pemerintah Cina pada masa itu mengusulkan bagaimana jika mereka membayar pedagang tersebut menggunakan kertas yang bernilai sama dengan jumlah koin yang harus mereka bayarkan. Kertas perjanjian tersebut bertuliskan jumlah koin yang harus pemerintah bayarkan kepada para saudagar, dan kemudian para saudagar dapat mengambil koin mereka di ibu kota kapanpun mereka ingin. Karena pemerintah membeli banyak hal, kertas-kertas perjanjian ini mulai tersebar di mana-mana. Dengan cepat, para saudagar menyadari bahwa kertas-kertas ini selalu dalam keadaan yang baik. Para saudagar beranggapan, mengapa harus bersusah payah menukarkan kertas-kertas tersebut? Mengapa tidak bertransaksi satu sama lain dengan kertas ini saja? Mereka kemudian mulai menggunakan kertas catatan perjanjian tersebut yang digunakan pemerintah sebagai uang, dan kemudian pemerintah juga mulai mengikuti hal tersebut sehingga mereka mulai mencetak uang kertas. Semenjak itu, sistem uang kertas yang digunakan di Cina mulai diadaptasi oleh negara lain seperti Prancis, Inggris, dan lainnya.